Sallallahu. Hadirin jemaah hadir yang sama-sama yang selalu mengharapkan untuk mendapatkan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa selalu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dia selama hidup. Maka hadirin yang mulia, semoga dengan perjuangan kita, meluangkan waktu kita, duduk di majelis yang paling mulia ini, dengan rintangan beberapa yang kita lalui, dengan meninggalkan beberapa masalah yang belum selesai, hajat-hajat yang banyak kita tinggalkan dan kita tangguhkan untuk menunaikan, untuk memuliakan, duduk di majelis yang mulia ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang berkumpul mengajarkan dan belajar tentang ilmu kebaikan, ilmu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka, bertujuran kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa dalam diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diletakkan rahmat-rahmat dalam hati-hati mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan turun duduk di majelis yang mulia ini sampai bersat-sat ke langitnya Allah Subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan atau menciptakan malaikat yang paling mulia, yang tidak mempunyai dosa, hidupnya 100% untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari keliling dari majelis membicarakan kebesaran Allah, mencari majelis membicarakan kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ketika melihat suatu majelis yang mulia, di situ ada membicarakan kebesarannya Allah, maka dia memanggil malaikat-malaikat yang lain hingga berdatanganlah bersab-sab mereka sampai langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa hadirnya Allah. Maka bersyukur kita pada saat ini dengan meluangkan waktu kita, mengorbankan waktu kita untuk belajar sama-sama bertahap-tahap bagaimana ridhonya Allah senantiasa dalam diri kita. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, seorang Syekh Ibnu Battal dalam kitabnya beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada bumi, kepada langit, untuk Allah ciptakan mereka menjadi seorang manusia sama seperti kita. Inni uridu an akhluqa min tin, aku ingin menciptakan kamu wahai bumi untuk menjadi seorang manusia yang mana sebagian mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selainnya ada juga yang menentang perintahnya Allah. Maka ketika itu bumi mendengarkan perintah Allah, perkataan firman-Nya Allah, bumi dijadikan manusia, maka jawabnya bumi, ya Allah, kami tidak akan mampu ya Allah, lebih baik kami hidup sampai hari kiamat menjadi seorang bumi yang rela diinjak-injak oleh orang-orang yang beriman, yang rela diinjak-injak oleh orang-orang yang menentang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kami dijadikan manusia yang akhirnya menentang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, ketika itu bumi menangis sampai
dijadikan mereka sebagaimana manusia-manusia ciptaan Allah. Air hujan itu nangisnya bumi, karena bumi itu takut sekali Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah seorang manusia mungkin pun taat kalau tidak dijadikan sebagai hamba yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga langit ditawarkan, wahai langit, maukah engkau dijadikan manusia yang mana sebagian mereka taat dan sebagian lagi mereka menentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan aku masukkan ke dalam surga yang mulia. Jika menentang perintahku, maksiat kepadaku, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar perkara tersebut, langit menangis hingga hari kiamat tiada hentinya. Karena takut Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai manusia-manusia baik yang taati Allah Subhanahu wa taala ataupun yang menentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, menjadi manusia itu bukan suatu hal yang luar biasa, bukanlah suatu hal yang menakjubkan, tapi ujian-ujian yang sangat besar. Allah ciptakan seorang manusia, mungkinkah Allah catat dia sebagai ahli surga, mungkinkah Allah catat dia sebagai ahli neraka? Karena kata Allah, nama-nama ahli surga berada di tangan kananku, nama-nama ahli neraka berada di tangan kiriku, dan tidak akan tambah sampai hari kiamat dan tidak akan berkurang sampai hari kiamat. Maknanya apa hadirin yang mulia? Tidak tahu nasib kita bagaimana ke depannya. Hidup 60 tahun tergantung apakah masuk surga atau neraka. Terkadang ada Pak yang sudah sampai beramal, dilahirkan dalam keadaan muslim, hidup 60 tahun dalam keadaan muslim, suasana amal agama hidup, dakwahnya hidup. Tahu-tahu satu hari sebelum diangkat ruhnya oleh Allah, Allah cabut iman dalam diri. Astagfirullah. Karena hadirin yang mulia, ternyata di buku tersebut tercatat orang ahli neraka. Sebaliknya, jangan menganggap orang kafir semuanya mereka masuk neraka. Belum tentu hadirin yang mulia, karena perjalanan selagi nyawa masih ada dalam diri mereka, mereka bisa mendapatkan hidayah dalam diri mereka. 70 tahun hidup dalam kekafiran, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicatat dalam bukunya Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Maka Allah selipkan satu hari saja, tidak sampai satu hari, 5 menit. Tahu-tahu sebelum wafat dia mengucapkan syahadat, ingat kepada Allah. Maka kes dosa 70 tahun yang lalu dihapuskan oleh Allah. Dia akan masuk ke dalam surga dan dijadikan raja yang mulia. Hadirin yang mulia, menjadi manusia ini ujian yang paling terbesar dan sangat-sangat mengerikan. Hidup dalam 60 tahun Pak, kabar masuk neraka, masuk surga belum tahu. Sementara kata Allah, kalau kamu melanggar perintahnya Allah, kamu masuk neraka. Ternyata perintah Allah banyak kita langgar. Amal-amal pun banyak yang belum sempurna ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. PR bagi kita. Karena catatan ahli surga dan ahli neraka sudah pas, tidak akan tambah dan tidak akan berkurang. Tinggal kita koreksi dan mempaskan diri kita, zahir dan batin kita, bagaimanakah kita. Kalau ahli surga maka beramallah seperti ahli surga. Kalaulah ahli neraka, maka pasti orang itu beramal sebagaimana ahli neraka. Dan berharap hingga puncaknya ketika ruh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ingat kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah.
bekalkan dalam diri kita ini. Dibiasakanlah kita ini duduk di majelis-majelis orang-orang soleh, saling bertatapan dengan orang-orang soleh, duduk bertanya kepada orang soleh, hidup hari-hari berjabat tangan dengan orang soleh, 24 jam ada masalah bertanya kepada para orang soleh, yang bingung-bingung ditanya kepada orang soleh. Maka hidup tersebut 24 jam, walaupun dia seorang pendosa, karena berteman dengan orang soleh, maka dipastikan insya Allah imannya akan kekal sampai ruhnya dicabut oleh Allah. Amin ya Allah. Karena berteman dengan orang-orang yang bukan orang soleh, berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat, itu akan ada pengaruhnya, Pak. Seorang syekh yang ahli zikir, biasa zikir, kalau zikir langsung sambung tembus langitnya Allah, Pak. Tidak ada apa-apanya dengan kita. Tadi zikir la ilaha illallah belum nyampe-nyampe. Tengah-tengah zikir bisa ini. Tengah-tengah zikir tidak tahu aja hatinya hadirin. Maka disuruhlah makmumnya tadi untuk mengecek atau jauhlah. Ini sepertinya ada orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang tidak biasa makmum atau ikut zikir di majelis yang mulia. Maka boleh tadi mencari. Syekh, yang ikut zikirnya orang biasa, orang yang hari-hari ikut berzikir dengan kita. Maka zikirlah kita. Tengah-tengah zikir tidak tahu lagi hadirin. Terasa seperti ada yang menjanggal. Kemudian disuruh santri tadi, jauhlah lagi. Coba dilihat sekeliling kampung, mungkin ada orang yang maksiat, orang-orang yang minum khamar di warung-warung, tidak zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhlah lagi. Balik lagi santri tadi, saya tidak ada ya Ustaz. Yang saya lihat mereka ini orang-orang baik semua, orang-orang yang taat kepada Engkau semua. Maka saya lagi zikir lagi. Dan tawadhu lagi. Maka dicari-cari, ternyata ada sendalnya orang ahli maksiat di pinggir masjid tersebut. Oh, astagfirullah. Asbab daripada sendalnya hingga terhalanglah zikirnya langsung tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau langsung berteman, langsung berjabat tangan, bergaul dengan mereka, nampaknya kuat. Tahu-tahu cobalah. Karena setan itu pandai hadirin yang mulia. Kita tidak bisa langsung digoda oleh mereka, tapi mereka ikutkan kita, sertakan kita bersama teman-teman yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, penting kita ini bagaimana iman kita ini awet, iman kita ini kekal dalam diri kita, selalulah bergabung dengan orang-orang soleh, selalulah berkelompok dengan orang-orang soleh, selalulah senantiasa duduk dan musafahah berjabat tangan dengan orang-orang soleh. Tentunya nanti barokah-barokahnya orang soleh akan menciprati dirinya sendiri. Kenapa begitu hadirin yang mulia? Diceritakan ada Syekh Ahmad Al-Faruqi. Beliau mengatakan ada seorang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, saya ini agak janggal mengenai hadis yang disampaikan oleh Nabi. Wahai umat Nabi, berapapun sedekahmu walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menandingi sedekahnya sahabat paling kecil sekecil-kecilnya setengah biji kurma atau kurang dari itu. Saya ini agak janggal, kenapa tidak sama? Padahal pengorbanannya lebih besar. Maka saya tadi mengatakan, ini tidak bisa dijawab dengan kata-kata ini. Maka orang yang bertanya tadi disuruh datang ke tempat kediamannya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Maka sikap kita hadirin yang mulia, orang yang bertanya tadi berjabat tangan langsung kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi tadi, maka langsung berubah hatinya, langsung keluar dari lisannya, wahai Syekh, saya sudah tahu jawabannya.
menembus amal saya langsung ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak bisa membayangkan bagaimana sahabat itu langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Tabi'in Uwais Al-Qarni, bagaimana kealimannya, bagaimana kesalehannya, kewaliannya, jangan diragukan lagi. Seorang tabi'in bahkan beliau ingin berjalan di lautan, cukup baca bismillah, berjalan langsung di lautan. Tidak perlu naik kapal lagi, Pak. Baca bismillah sehingga orang yang melihatnya, wahai mengapa kau berjalan di atas air? Cukup ucapkan bismillah, langsung jalan kelompok. Ketika itu kapalnya ingin tenggelam, maka semua orang yang naik di atas kapal tersebut baca bismillah, langsung jalan di atas air laut. Bagaimana luar biasanya beliau, seorang Sayyidina Umar, khalifah kedua, bahkan asraf mubasyarah beliau ini. Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, jika kamu di jalan nanti bertemu yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia. Orang luar biasa, orang yang taat 100% kepada Allah, taat kepada Nabi, taat kepada orang tuanya, ibunya. Tapi setinggi-tingginya tabi'in tidak bisa menandingi derajatnya sahabat yang paling rendah di antara mereka. Karena apa, hadirin yang mulia? Barokahnya luar biasanya, langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bertatapan, berjabat tangan dengan orang-orang soleh itu ada nilai plusnya, Pak. Ada pengaruhnya. Bertemu dengan orang soleh, kewaliannya yang sudah diakui, langsung semalam suntuk tahajud 100 rakaat. Itu tidak mustahil dan banyak sudah terjadi di mana-mana. Karena barokahnya bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bersih dari dosa, maka mempengaruhi sekelilingnya. Ada cerita lagi, seorang kampung, satu kampung ada kuburan, di mana kuburan itu ahli maksiat semua. Maka suatu ketika ada ulama di sana meninggal, dikuburkanlah di dekat kubur-kubur orang yang ahli maksiat. Maka ahli kubur yang tadi hari-hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh para malaikat, tiba-tiba hari ini kok udah ada siksa katanya. Kubur kita ini seperti AC, dingin. Dicari-cari ternyata di pojok sana ada kuburan baru orang-orang soleh. Jadi asbab meninggalnya hingga dikuburkan di dekat kubur-kubur orang-orang yang maksiat, hingga orang-orang yang maksiat tadi terkena barokahnya. Maka penting hadirin yang mulia, maka Allah itu membuat cara bagaimana hamba-hambanya tidak jauh daripada kebaikan. Maka Allah buatkan 1 minggu sekali ada Jumatan, kumpulnya orang-orang soleh. Ada setiap hari 5 kali waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maknanya apa? Dari Allah ingin hamba-hambanya kumpul lagi bersama orang-orang soleh. Ada setahun 2 kali dalam setahun. Apa itu? Idul Fitri, itu ada hari mana berkumpul seluruh orang-orang Islam untuk sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dari yang mulia, Allah ingin hambanya ini selalu berkelompok-kelompok dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Karena Imam Syafi'i itu mengatakan, sebenarnya saya ini tidak betah tinggal di dunia kecuali kumpul dengan selalu orang-orang soleh. Dia itu mengatakan saya ini tidak betah hidup di dunia, tapi karena kumpul dengan orang-orang soleh hingga beliau betah hidup di dunia. Seorang Imam Syafi'i, Pak, keilmuannya jangan diragukan lagi. Bahkan pelajaran beliau, fikihnya beliau diambil mazhab panutan untuk mengamalkan agama. Beliau masih meragukan, beliau masih mengatakan saya tidak betah tinggal
Insya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, termasuk kumpul di dalam markas, kumpul yang mana kita ini meluangkan waktu kita yang sangat banyak, sibuk pekerjaan kita tinggalkan guna untuk berkumpul dengan orang-orang iman, kumpul dengan orang-orang soleh, dan bagaimana membentuk pikir-pikir kita. Terlebih lagi kita ini pikirkan bagaimana umat zaman sekarang ini bisa duduk di majelis yang mulia ini, bagaimana umat ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu perkara yang sangat terbesar yang Allah hadirkan, Allah berikan kepada diri kita sendiri. Maka perjuangan ini hadirin yang mulia, dakwah, mengamalkan agama, menyampaikan agama, menyebarkan agama, tentunya ini amal induknya daripada semua amal. Karena dahulu Nabi Mekah, Madinah bisa tersebar agama asbab daripada perjuangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hari-hari menyampaikan agama, menyebarkan agama, mengamalkan agama, mengajak kepada mereka yang belum taat kepada Allah. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, sampai saat ini Allah letakkan amalannya sebagaimana amalan para sahabat. Maka hadirin yang mulia, Allah sudah janjikan, pastikan dalam Al-Quran, orang-orang yang mengikuti para sahabat biihsan dengan baik, maka Allah janjikan Allah akan berikan ridho dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dapat ridhonya Allah, 100% sudah selesai masalah kita. Karena inti masalah kita ini untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu saja PR kita di dunia ini. Dapat ridho Allah, surga bidadari dapat. Tidak dapat ridhonya Allah, surga pun tak dapat. Yang dapat apa? Neraka. Maka hadirin yang mulia, untuk menanamkan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memastikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah ajaran sahabat yang dahulu mereka sibuk memperjuangkan agama. Maka ikutilah kita, diri kita, umur kita, sisa umur kita untuk menyebarkan agama, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang mulia, untuk perjuangkan agama ini butuh waktu, meluangkan waktu kita yang hari-hari sibuk untuk dunia. Maka Syekh membuat jadwal sebulan minimal 3 hari, setiap tahun 40 hari, seumur hidup 4 bulan. Karena kata Nabi, sahabat ini harus mengamalkan agama 100%. Tapi nanti ada zaman yang mana umat ini cukup mengamalkan agama 1/3 saja sudah bisa masuk surga. Karena apa yang mulia, kita luangkan sebulannya 1/3-nya berapa? 3 hari. Setiap tahun, 1 tahunnya 1/3-nya 4 bulan. Seumur hidup minimalnya 4 bulan, seumur hidup 1 hari, 40 hari setiap tahun. Insya Allah.